Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai dimensi 3 untuk kedudukan titik garis dan bidang. Nah, sebelum itu perlu diketahui beberapa hal tentang apa itu titik, garis, dan bidang, termasuk dengan sifat-sifatnya. Yang pertama titik, kalau titik sepertinya semuanya sudah jelas. Jadi dilambangkan dengan huruf kapital. Contoh di situ adalah titik A. Kemudian garis. Garis itu salah satu sifatnya adalah dapat diperpanjang di kedua ujungnya. Jadi garis AB yang ada pada gambar ini. Nah, ini disebut garis AB. Panjang garis AB di samping itu tidak hanya sebatas gambar itu saja, ya, melainkan tidak terhingga, mengingat sifat garis tadi bahwa dapat diperpanjang. Jadi garis AB ini, ya, kalau ditanya tentang panjangnya, ya tidak terbatas panjangnya, ya, karena ini bisa kita perpanjang di kedua ujung-ujungnya, seperti itu. Nah, kemudian bidang. Nah, bidang di sini ada contoh bidang ABCD. Sama seperti garis, bidang bersifat dapat diperluas di setiap sisi-sisinya. Ya, jadi bidang juga dapat diperluas. Nah, ini penjelasan bidang ABCD di samping. Luasnya tidak hanya sebatas pada gambar, melainkan tidak terhingga, sebab bidang tersebut juga dapat diperluas. Jadi bidang ABCD yang ini, ya, tidak hanya sebatas pada gambar ini saja, ya, tapi bisa kita perluas. Nah, perlu diketahui bahwa sifat garis dan bidang tersebut ini, ya, biasanya ya, sering terjadi kesalahan siswa pada materi tentang kedudukan titik garis dan bidang. Nah, jadi banyak yang melupakan sifat garis dan bidang tadi, bahwasanya garis itu bisa diperpanjang dan bidang bisa diperluas. Jadi mereka hanya melihat garis dan bidang itu sebatas, ya, pada gambar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi kedudukan titik garis dan bidang. Nah, yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Nah, jadi contohnya seperti pada gambar, ada titik A, titik B, titik C, dan garis AB. Nah, di situ dikatakan bahwa titik A dan B terletak pada garis AB. Jadi yang dimaksud titik terletak pada garis itu ya seperti gambar ini. Ya, titik A ada terletak pada garis AB. Titik B juga terletak pada garis AB. Nah, bagaimana dengan titik C? Ya, titik C juga terletak pada garis AB. Nah, kenapa bisa? Ya, karena tadi sifat garis adalah dapat diperpanjang. Jadi ketika garis AB ini kita perpanjang, maka dia akan menyentuh atau melalui titik C. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa titik C tadi termasuk titik yang terletak pada garis. Nah, ini titik C juga terletak pada garis AB, sebab jika garis AB diperpanjang akan menyentuh titik C. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan melihat bahwa AB dan C itu tidak terletak, titik C tidak terletak pada garis. Karena AB batasnya cuma dari titik A sampai B, padahal kan tadi garis dapat diperpanjang. Nah, kemudian yang kedua, titik di luar garis. Titik di luar garis, ya, contohnya seperti ini. Nah, ada titik C, kemudian ada garis AB. Di sini dikatakan titik C di luar garis AB sebab meskipun garis AB kita perpanjang, ya, jadi kalau garis AB ini kita perpanjang, nah, dia tidak akan menyentuh titik C. Ya, dia tidak akan menyentuh titik C. Ya. Kemudian kedudukan yang kedua ada titik terhadap bidang. Ya, titik terhadap bidang ini juga dibagi menjadi dua. Ada namanya titik terletak pada bidang, titik di luar bidang. Nah, titik terletak pada bidang hampir sama seperti garis tadi.
Di sini kita lihat ada bidang A, B, C, D, kemudian ada titik E. Nah, jadi kita simpulkan bahwa titik A, B, C, D, dan E itu terletak pada bidang A, B, C, D. Ini contohnya. Contoh lain adalah sebuah bohlam yang menempel pada plafon ya. Jadi kalau di rumah ada lampu di atas plafon itu, nah itu penerapan dari kedudukan titik pada bidang ya, titik pada bidang. Kemudian ada juga ini ya, rumahmu. Ya, rumahmu kita representasikan sebagai titik, dan tanah di belakang rumahku juga adalah contoh penerapan titik pada bidang. Nah, kenapa bisa? Ya, padahal rumahmu dengan tanah di belakang rumahku kan jauh. Kenapa ini merupakan contoh dari titik pada bidang? Ya, sebab itu tadi. Jadi kalau tanah itu kita representasikan sebagai bidang, sementara bidang tadi sifatnya dapat diperluas. Jadi kalau bidang atau tanah tadi kita perluas, nah maka akan ya dia akan menyentuh rumahmu ya, karena tanah di rumahmu itu, di bawah rumahmu itu hasil perluasan dari tanah yang ada di belakang rumahku juga. Nah ini tanah jika diperluas akan menyelimuti permukaan bumi. Jadi semua rumah yang ada di permukaan bumi itu adalah contoh dari penerapan titik pada bidang. Nah yang berikutnya, titik di luar bidang. Titik di luar bidang ini ya, itu contohnya tadi. Sebuah bohlam terhadap lantai. Nah, jadi kalau tadi bohlam terhadap plafon adalah titik pada bidang, kalau bohlam dengan lantai, ya itu dia di luar bidang. Karena bohlam di atas, lantai ada di bawah, bagian bawah. Bola yang melambung di udara ya, terhadap permukaan tanah. Jadi bola yang di udara tadi dengan permukaan tanah, itu adalah contoh dari titik di luar bidang. Selanjutnya kedudukan garis terhadap garis. Ya, garis terhadap garis. Di sini ada 4. Ya. Yang pertama garis yang berimpit. Garis yang berimpit itu titik potongnya banyak. Jadi kita misalkan ada garis AB, kemudian ada garis CD. Nah, dikatakan kedua garis ini berimpit apabila ya seperti ini. Ya, saling tumpah tindih antara kedua garis tersebut. Ini namanya garis yang berimpit. Titik potongnya ada banyak. Jadi titik potongnya sepanjang garis itulah titik potongnya. Nah, sepanjang garis itu adalah titik potongnya, sehingga jumlahnya tidak terbatas. Karena tadi garis itu kan dapat diperpanjang. Nah, sementara garis itu adalah perkumpulan dari titik-titik. Jadi titik-titik yang berkumpul itu akan membentuk sebuah garis. Kemudian yang berikutnya adalah dua garis yang berpotongan. Nah, kalau berpotongan ini yang dimaksud itu adalah titik potongnya cuma satu. Ya, titik potongnya cuma satu. Ya, contoh di sini ada garis AB dan garis CD. Nah, ini seperti ini contohnya yang berpotongan. Dalam kehidupan sehari-hari perempatan ya, jalan di perempatan itu kan perpotongannya merupakan dua garis yang berpotongan. Sejajar tidak mempunyai titik potong ya, jadi kalau sejajar dia tidak ada titik potongnya. Dalam hal ini arahnya harus sama ya, jadi arahnya harus sama. Ini gambarnya garis AB dan garis CD, kita lihat bersama ini arahnya sama. Jadi kalau garis AB kita perpanjang, garis CD juga kita perpanjang, ya, dia tidak akan berpotongan, ya, tidak akan menyentuh satu dengan yang lainnya. Kalau dia kita perpanjang akan menyentuh, berarti dia kedudukannya berpotongan. Kalau dia tidak menyentuh, berarti artinya kedua garis itu sejajar. Arahnya sama ya, perlu digarisbawahi, arahnya sama. Nah, yang berikutnya bersilangan. Nah, bersilangan ini juga dia tidak mempunyai titik potong. Cuman bedanya dengan garis yang sejajar itu apa? Ya, perbedaannya adalah kalau garis yang sejajar arahnya sama, ya, arahnya sama. Tapi kalau bersilangan arahnya berbeda, ya, arahnya tidak sama. Arahnya berbeda, dan ketika kita perpanjang dia tidak akan memotong. Ya,
Garis-garis itu tidak akan memotong. Nah, contohnya ini ada sungai dan jembatan. Nah, jembatan itu kan di bagian atas, sungai di bagian bawah. Kalau kita perpanjang jembatannya di atas, sungainya di bawah, pasti tidak akan saling menyentuh. Itu contoh dari dua buah garis yang bersilangan. Yang berikutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Yang keempat ini garis terhadap bidang. Ada 3. Yang pertama adalah garis pada bidang. Garis pada bidang hampir sama tadi dengan titik pada bidang ya. Dia menempel di bidang tersebut. Ini juga garis pada bidang, garisnya berada pada bidang, menempel pada bidang. Gambarnya seperti ini. Ada garis peki, kemudian ada bidang ABCD. Garis peki terletak pada bidang ABCD. Terus contoh lain, pulpen yang ada di atas meja. Nah, jadi pulpen kita anggap sebagai garis, meja tadi sebagai bidangnya. Jadi kalau pulpen di atas meja itu berarti dia garis terletak pada bidang. Kedudukannya garis terletak pada bidang. Kemudian kedudukan yang berikutnya, garis sejajar dengan bidang. Garis yang sejajar dengan bidang ini contohnya, gambarnya garis peki dan garis bidang ABCD. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah pulpen di atas meja terhadap lantai. Nah, jadi fokusnya pulpen dengan lantai tadi. Pulpennya ada di atas meja, lantainya ada di bawah. Itu kan contoh garis yang sejajar pada bidang. Garis berpotongan. Yang berikutnya adalah garis berpotongan. Atau dengan kata lain garisnya menembus, menembus bidang, berpotongan atau menembus bidang. Ya, gambarnya seperti ini. Bidang ABCD, kemudian ada garis peki, dia menembus atau memotong bidang tersebut. Garis peki berpotongan dengan bidang ABCD, kemudian ini ada pohon dan permukaan tanah, yaitu kan pohon sebagai garisnya, tanah sebagai bidangnya. Menembus atau berpotongan. Sapu yang nyandar di dinding. Di dinding berarti sapu dengan lantainya ya. Dengan lantainya. Dengan dindingnya juga sih, dia juga berpotongan. Nah, perhatikan di sini ada gambar bidang KLMN, kemudian garis XY. Apakah garis XY tersebut berpotongan atau menembus bidang KLMN? Jelaskan pendapatmu. Nah, kita lihat baik-baik gambarnya. Ingat tadi sifat garis dan bidang apa? Sifat garis? Ya, sifat garis itu dapat diperpanjang. Nah, coba garis XY-nya ini kita perpanjang. Apa yang akan terjadi? Ya, benar. Dia akan memotong atau menembus bidang KLMN. Nah, jadi jawabannya di sini adalah apakah garis XY berpotongan bidang KLMN? Ya, garis XY berpotongan dengan bidang KLMN. Alasannya apa? Sebab kalau garis XY kita perpanjang, dia akan menyentuh atau akan menembus bidang KLMN tersebut. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bidang terhadap bidang. Nah, ini adalah kedudukan titik garis dan bidang yang terakhir. Kedudukan bidang terhadap bidang ini ada 3. Berimpit, berpotongan, dan sejajar. Ya, ada 3 ya. 2 buah bidang yang berimpit, hampir sama tadi dengan 2 buah garis. Dia saling tumpah tindih. Nah, di sini ada bidang ABCD dengan PQRS. Ada juga di sini bidang ABC dengan bidang PQRS. Itu juga merupakan 2 buah bidang yang saling berimpit. Berpotongan. Nah, berpotongan ini kedua buah bidangnya. Di sini ada contoh bidang ABCD dengan bidang CDEF. Dia berpotongan. Perpotongannya berada pada garis CD. Ya, ini. Nah, ini juga ada bidang ini, dia berpotongan juga. Contoh, laptop yang tertutup adalah contoh 2 bidang yang saling berimpit. Jadi laptop ya, ada monitor dengan bagian keyboardnya,
Apabila laptop tersebut tertutup, itu merupakan contoh dua bidang yang saling berimpit. Tapi kalau laptopnya kita buka, maka itu adalah penerapan dari contoh dua buah bidang yang berpotongan. Jadi kalau tertutup berimpit, kalau kita buka dia akan berpotongan. Nah, ini. Apakah dua buku yang berbeda diletakkan di atas meja yang sama, saling berimpit? Jelaskan. Nah, ini ada gambarnya. Ada buku A, buku B. Kita letakkan sama-sama di atas meja. Bagaimana kedudukan kedua buku tersebut? Apakah saling berimpit? Nah, jadi kalau kita pahami, ingat sifat dari bidang tadi adalah dapat diperluas. Coba saja buku A dan buku B ini sama-sama kita perluas, apa yang terjadi? Ya, kedua buku tersebut saling bersentuhan, saling menyentuh satu dengan yang lainnya. Sehingga kita simpulkan dua buku yang berbeda diletakkan di atas meja yang sama itu saling berimpit. Alasannya tadi karena buku sebagai representasi dari bidang dapat diperluas, dan ketika kita perluas maka akan saling menyentuh satu dengan yang lainnya. Kedudukan yang terakhir adalah dua buah bidang yang sejajar. Dua buah bidang yang sejajar di sini maksudnya adalah jika kedua bidang tersebut kita perluas, maka keduanya tidak akan saling menyentuh satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ketika kita perluas, maka tidak akan saling menyentuh satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ya contohnya ada bidang ABCD dengan PQRS. Kemudian gambar 2 ada bidang KLMN dengan bidang WXYZ. Ya, itu contoh dua buah bidang yang sejajar. Contoh lain, ada namanya plafon dengan lantai. Ya, plafon rumah dengan lantai. Plafon diperluas, lantai di bawahnya juga kita perluas, ya pasti tidak akan saling bersentuhan. Bagian depan lemari dan bagian belakang lemari. Nah, itu juga pasti sejajar selama lemarinya berbentuk balok. Maka bagian depan dan bagian belakangnya akan sejajar. Oke, sekarang coba kalian tuliskan masing-masing satu contoh kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, total semuanya tadi ada 14 dari benda-benda yang ada di sekitarmu. Jadi totalnya tadi ada 14, ada 5 poin. Kedudukan titik terhadap garis itu ada 2, titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Kemudian poin yang kedua, titik terhadap bidang, ada 2 juga, titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Kemudian poin berikutnya garis terhadap garis, garis terhadap bidang, dan yang terakhir bidang terhadap bidang. Buatkan contohnya masing-masing satu dari benda-benda yang ada di sekitarmu. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu untuk video tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.